Ke taman bunga lewat jembatan, ada kupu-kupu di perampatan. Kita jangan berharap ada keselamatan tanpa pertobatan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat-sobat muda, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar aroma sabda yang dikasihi oleh Kristus. Kita telah berada di minggu terakhir pada bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Dan kita semua juga tahu bahwa di bulan Kitab Suci kita bermenung mendalami isi Kitab Suci. Kita belajar untuk mengerti bagaimana Yesus menjadi sahabat bagi yang putus asa, menjadi sahabat bagi yang kehilangan, menjadi sahabat yang menderita, menjadi sahabat yang bertobat. Kesempatan pada minggu biasa ke-26 ini, kita bermenung tentang bagaimana Yesus menjadi bagian dari semua orang. Yesus yang tidak ingin memiliki musuh. Yesus yang ada untuk banyak orang. Sebagai orang Kristiani, kita belajar juga untuk mengerti bahwa kita memiliki kitab suci yang tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Kita tidak bisa melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab suci secara lurus. Oleh karena itu butuh pemahaman yang mendalam. Bacaan suci hari ini, terutama dalam Injil, kita juga belajar bagaimana memaknai perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan. Kita juga belajar bahwa dalam kitab suci terdapat kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. 3 hal penting ini kita coba renungkan bersama, bahwa kita tidak memahami kitab suci secara harafiah. Kita juga menemukan kebaikan Allah dalam kitab suci, dan kita juga perlu mendalami perumpamaan-perumpamaan, simbol-simbol dalam kitab suci. Yang pertama, sebagai orang Kristiani, kita perlu memahami bahwa kita tidak perlu melaksanakan
isi kitab suci secara harafiah, dalam arti khusus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa Yesus ada untuk semua orang. Dia tidak ingin bermusuhan. Dan dengan pendalaman kitab suci yang terus-menerus, kita dapat menemukan keterkaitan antara perjanjian lama, perjanjian baru, atau juga kitab-kitab Deuterokanonika. Dan yang kedua, kita juga perlu mendalami simbol-simbol perumpamaan dalam kitab suci. Terungkap dari bagaimana Yesus mengingatkan kita untuk bagaimana mengatur mata, tangan, dan kaki kita. Jika kita menafsirkan secara harafiah, berarti kita harus mencungkil mata kita yang mengantar kita kepada dosa, memenggal tangan dan kaki kita karena sering mengantar kita pada perbuatan yang berdosa. Oleh karena itu, kita juga perlu bermenung. Dalam kitab suci ada kasih Allah yang tidak pernah habis. Yesus menggambarkan bahwa Dia dekat pada orang-orang yang benar. Dia adalah sumber kebenaran. Dia juga berpihak pada setiap kebaikan. Dan Dia adalah cinta kasih. Cinta kasih yang besar dari Yesus tergambar dari seruan kepada kita untuk bertobat. Jadi perumpamaan atau peringatan Yesus untuk mencungkil mata, memenggal tangan, dan memenggal kaki kita yang mengantar kita kepada dosa sebagai gambaran agar kita mempersiapkan diri untuk hidup yang kekal dengan cara bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar aroma sabda yang dikasihi oleh Kristus, marilah di penghujung minggu bulan September ini kita bermenung belajar untuk lebih mendalami kitab suci, menemukan kehendak-kehendak Allah dalam kitab suci, belajar untuk berbuat baik kepada semua orang, dan juga belajar untuk menempuh keselamatan kekal dengan cara bertobat. Ke taman bunga lewat jembatan, ada kupu-kupu di perampatan. Kita jangan berharap ada keselamatan tanpa pertobatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenal kehendak-Mu lewat mendalami kitab suci, lewat belajar dari pengalaman-pengalaman hidup, dan juga mendalami perumpamaan yang Kau berikan dalam kitab suci. Semoga kami semakin tekun mengenal, mencari kehendak-Mu dengan mendalami kitab suci, dan kami juga dapat berbuah dalam kehidupan kami setiap hari dan berusaha mencapai keselamatan kekal dengan jalan pertobatan. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.